Thumbnail itu adalah pintu masuk penonton ke channel kita. Sebelum orang memutuskan menonton, yang mereka lihat dulu adalah gambarnya. Dan kabar baiknya, thumbnail bisa kita ganti kapan saja, bahkan setelah video dipublish. Nah, di video ini saya akan bahas dua hal. Yang pertama, bagaimana cara mengganti thumbnail dari video yang sudah kita upload. Dan yang kedua, bagaimana cara menggunakan fitur A/B testing thumbnail di YouTube Studio. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita langsung saja kita bahas yang pertama, bagaimana cara mengganti thumbnail untuk video yang sudah kita upload. Silakan teman-teman masuk ke YouTube Studio, kemudian masuk ke bagian konten. Kita pilih video mana yang akan kita ubah thumbnailnya. Silakan klik di bagian icon pensil ini untuk mengeditnya. Kemudian kita scroll ke bawah ke bagian thumbnail. Jadi ceritanya di sini saya mau testing untuk thumbnail yang teksnya ada di atas, tapi saya mau ubah untuk gambar thumbnail yang teksnya ada di bagian bawah. Kira-kira performance-nya lebih bagus yang mana? Kita lanjut aja, kita klik titik 3 yang ada di sini, kita klik change atau ubah. Dan di sini sudah saya siapkan untuk teks yang ada di bagian bawah. Nah, setelah selesai jangan lupa untuk disimpan atau di save. Dan di sini kalau kita lihat, ini ada fitur auto generate. Ini adalah fitur bawaan YouTube untuk membuat otomatis thumbnail yang bisa kita pakai di video kita. Tapi saran saya sebaiknya kita membuat thumbnail sendiri supaya sekaligus kita berlatih thumbnail seperti apa yang cocok dengan video kita. Kemudian kita coba cek ya teman-teman, tadi teksnya ada di bagian atas, kemudian untuk yang kita ganti teksnya ada di bagian bawah. Oke, kalau kita lihat di sini sudah berubah untuk teksnya menggunakan thumbnail yang ada di bagian bawah, dan untuk mengganti thumbnail sudah selesai, teman-teman bisa praktek. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu bagaimana cara menggunakan fitur A/B testing thumbnail di YouTube Studio. Mungkin sedikit saya jelaskan ya, apa itu fitur A/B testing thumbnail YouTube. Fitur ini bisa kalian gunakan untuk upload beberapa versi thumbnail yang berbeda sekaligus, dan nanti YouTube akan membandingkan performanya seperti apa. Yang di akhir periode testing nanti, YouTube akan memilih thumbnail mana yang paling efektif berdasarkan klik dan performa penonton. Jadi fitur ini opsional, bisa dipakai, bisa tidak, tapi cukup membantu kalau kalian mau meningkatkan CTR secara bertahap. Jadi misalnya kalian ingin testing, misalnya thumbnail yang menggunakan gambar orang di sebelah kanan atau di sebelah kiri, atau mungkin teksnya ada di atas atau di bawah, kira-kira lebih perform yang mana, kita bisa menggunakan fitur yang namanya test and compare yang ada di sini. Kita coba praktek ya. Di sini sudah saya siapkan 3, yang satu menggunakan yang pertama tadi, kemudian kita pakai yang satunya ini, dan yang satunya saya upload yang teksnya yang ada di atas. Nah, setelah itu kita klik done. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik simpan. Nah, setelah itu kita akan tunggu sampai YouTube akan memberikan notifikasi bahwa periode testing ini berakhir, dan thumbnail mana yang memiliki performa paling bagus kalian bisa lanjutkan, atau mungkin kalian bisa coba testing lagi dengan 3 gambar yang berbeda untuk menemukan gambar thumbnail mana yang memiliki performa paling bagus. Oke, tapi ini tidak saya simpan, tapi secara garis besar caranya melakukan untuk testing seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat setelah masa testing berakhir, kita bisa lihat di view test report. Jadi teman-teman bisa lihat performanya dari 3 thumbnail yang berbeda ini. Yang paling bagus performanya gambar thumbnail yang seperti apa. Jika dirasa kurang bagus, bisa diubah lagi untuk dilakukan testing berikutnya. Jadi begitu ya teman-teman, bagaimana cara mengganti thumbnail untuk video yang sudah kita publish, dan bagaimana cara menggunakan fitur A/B testing thumbnail di YouTube Studio. Teman-teman bisa langsung coba praktek, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.